Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa kembali kepada keterasingan kita selama ini kepada Sang Maha Pencipta. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita awali kajian di Ba'da Subuh yang indah ini, marilah kita bersama-sama menggembahkan baik di dalam lisan ataupun di dalam hati dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini ada pertanyaan dari Bunda yang jauh di seberang sana, yakni dari Malaysia. Mari kita simak bersama-sama apa yang dipertanyakan, dan semoga pertanyaan dan jawaban yang ada di kajian YouTube Urbi Allah ini bisa membuka hati kita semua, termasuk diri saya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaila dari Malaysia. Ustaz, kali ini saya nak bertanya lagi tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Islam muncul dalam keadaan asing dan kembali asing, maka beruntunglah orang yang terasing. Mohon penjelasan dari sudut hakikatnya daripada Ustaz, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam muncul dalam keadaan asing dan ia akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Sadaqallahul azim. Jadi benarlah hadis ini. Islam itu muncul dalam keadaan asing dan ia akan kembali dalam keadaan asing, dan maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Jadi makna dari hadis ini adalah tafsir sejati yang ada di dalam tiap-tiap diri manusia itu adalah, makna terasing itu adalah mengenal Tuhan, mengenal Sang Pencipta,
mengenal siapa yang mewujudkan diri kita, mengenal siapa yang menghidupkan diri kita, mengenal siapa yang menguasakan di seluruh aktivitas kita selama ini dari bangun pagi sampai tidur di malam hari. Jadi Islam atau jalan selamat menuju Tuhan yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama yang asing bagi seluruh umat manusia. Coba kita rasakan sendiri para sahabat-sahabatku yang selalu menyimak uripe Allah. Apalagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti pondok bimbingan baiat. Selama ini ketika Anda belum mengikuti bimbingan-bimbingan baiat dan ketika Anda belum menemukan channel Uripe Allah ini, maka di awal ketika Anda berjumpa dengan paparan demi paparan, kajian demi kajian yang ada di dalam Uripe Allah ini, semuanya serba asing. Asing tak pernah didengar. Asing tak pernah disangka-sangka. Kok ada pemaparan, kok ada kajian yang seperti ini. Inilah makna Islam itu terasing. Kenapa? Karena kita selama ini hanyalah mengkaji dan mengkaji hawa nafsu kita sendiri. Kita hanya mengikuti cara beragama. Kita hanya mengikuti cara bertuhan Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku sendiri, Abdul Halim di dalam hatiku. Selama ini agama dan bertuhan itu masih teraku-akui bahwa hanya manusianya lah yang ada, bahwa hanya manusianya lah yang wujud, bahwa hanya manusialah yang hidup di dalam hati kita. Maka mendengar kajian-kajian Uripe Allah seakan-akan tersentak, seakan-akan kaget, seakan-akan asing. Paparan apa ini? Kajian apa ini? Bahkan banyak orang yang mengatakan kajian yang ada di dalam Uripe Allah ini adalah kajian yang sesat. Kenapa? Karena tak pernah didengar telinga, tak pernah dipahami oleh hati-hati manusia kita yang selama ini telah lama tersesat jauh dari Tuhan. Karena itulah terasing bagi kita Tuhan itu, terasing bagi kita pencipta itu, terasing bagi kita siapa yang mewujudkan diri kita, siapa yang menghidupi diri kita, siapa yang menguasai diri kita selama ini sangat teramat terasing. Asing di telinga kita, asing di paparan hati kita selama ini. Karena yang kita kaji, karena yang kita tahu, karena yang kita la ilaha illallah kan di dalam hati kita, karena manusia masing-masing jadi Allah, manusia masing-masing jadi Allah, manusia masing-masing jadi Tuhan tuh di dalam diri hawa nafsunya selama ini. Maka tersentaklah setan, kagetlah iblis mendengar kajian-kajian di Uripe Allah yang selama ini tak pernah didengar, terasing jalan menuju Tuhan. Karena selama ini yang kita ikuti hanyalah beragama dan bertuhan ala hayalan, ala bayangan hawa nafsune dewe, memahami ayat-ayat suci yang sudah ada di Al-Quran, di Injil, di Zabur, di Taurat. Memahaminya dengan prasangka, hayalannya sendiri, maka dari itu terasa asinglah pemaparan-pemaparan atau kajian-kajian yang ada di Uripe Allah ini. Kenapa kok asing? Karena yang mengkaji, karena yang memberitahukan adalah kehendak Allah itu sendiri, supaya manusia tidak asing lagi kepada Tuhannya, agar manusia tidak lalai lagi
dalam menjalani kehidupan ini tujuannya hanyalah untuk kembali kepada yang selama ini terasing baginya, yakni kembali kepada Tuhan. Yang tidak asing bagi kita selama ini kan kita hanya kembali kepada hawa nafsu Abdul Halimnya yang ada, hawa nafsu Abdul Halimnya yang wujud, hawa nafsu Abdul Halimnya yang hidup. Selama ini kan yang kita kenal hanya Abdul Halimnya. Selama ini yang kita kenal hanya nama diri Anda sendiri di dalam setiap jiwa, hati, roh dan kehidupan Anda, bukan? Maka dari itu ketika nyata kewujudan Tuhan yang menguasai diri kita lewat bimbingan-bimbingan mondok di dalam bimbingan baiat, maka akhirnya sahabat-sahabatku akan menyadari atas keterasingan selama ini. Jadi awal cikal bakal kita terasing, tak pernah kita pikirkan, tak pernah kita rasakan selama ini. Maka dikembalikanlah lagi kita ke dalam keterasingan. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang kembali kepada keterasingan. Maknanya sungguh beruntung manusia-manusia yang kembali kepada Tuhannya yang selama ini asing baginya. Jadi beruntunglah bagi manusia-manusia yang sudah mengenal kembali keterasingannya, yakni manusianya lah yang terasing, manusianya lah yang tak ada, manusianya lah yang goib, manusianya lah yang tak nyata, manusianya lah yang tak jelas, manusianya lah yang tak hadir di dalam hati setiap manusia kecuali Tuhan, kecuali Allah, kecuali Bapa, kecuali Rauh, kecuali Sang Hyang Widi, kecuali Gusti itu sendiri yang selalu dan selalu menghadiri atas tingkah dan laku seluruh ciptaan-ciptaannya, baik khairihi wasarihi minallah. Apapun yang terjadi kepada diri manusia, kebaikan atau keburukan yang dinilai seperti penilaian manusianya, semuanya dari Sang hidup, dari Sang terasing selama ini. Karena kita yang kita kenal hanyalah diri kita sendiri, seolah-olah kebaikan dan keburukan, seolah-olah taat dan maksiat itu semua dituhani oleh diri kita sendiri. Hanya kitalah yang berhak atas taat dan maksiat. Kenapa? Karena kita terasing selama ini dari Sang Pencipta diri kita yang maha jais, yang maha enjoy saja. Kita selama ini terasing dari Allah. Maka beruntunglah bagi mereka, bagi sahabat-sahabat yang selama ini mengikuti pondok bimbingan baiat, akan menyadari keterasingannya, agar menyadari kegoibannya, agar menyadari ketiadaannya, agar kembali menyadari ketidakhadirannya di dalam hatinya, karena dirinya kembali kepada yang terasing. Maka beruntunglah mereka-mereka yang kembali kepada orang-orang yang terasing. Terasing itu adalah orang-orang yang sudah tak merasa jadi Tuhan lagi di dalam hatinya, karena keberadaannya, karena kewujudannya, karena kekuasaannya sudah digempur oleh bimbingan-bimbingan baiat di Pondok Uripe Allah secara langsung. Jadi bila Anda tidak berkenan untuk mengikuti bimbingan baiat langsung di Pondok Uripe Allah, baik melalui online, maka ya silakan perang sendiri, belajar sendiri, tapi jangan sampai tertipu dengan iblis dan setan, dengan hawa nafsu yang merasa jadi mursidnya di dalam memahami paparan Uripe Allah ini. Karena kajian-kajian Uripe Allah ini di sisi lain
memang sangat membahayakan hati setiap manusia ketika manusianya belajar dewe. Sama halnya kita belajar ilmu syariat, ilmu tentang dunia. Kalau kita tidak ada yang membimbing, tidak ada gurunya, tidak sekolah, tidak mondok di dalam mengikuti bimbingan itu, ya akhirnya ilmunya rakanggu, tidak bermanfaat untuk dibuat bekal bekerja dan untuk membahagiakan di dalam kehidupan ini. Karena belajar sendiri, tidak mau soro, tidak mau berkorban, tidak mau berjuang, saenake dewe. Ya tergantung manusianya, silahkan bila mau belajar sendiri, tak ada paksaan untuk mondok di lewat bimbingan baik di urbi Allah secara langsung. Alhamdulillahirabbil alamin, agar kita menyadari kepada keterasingan diri kita, agar kita menyadari kepada asingnya Tuhan bagi diri kita selama ini. Bagi manusia yang sudah kembali kepada keterasingannya, yang mana asing manusianya bagi manusianya, yakni manusia yang tidak tahu bahwa dirinya manusia, itu sudah tertera di dalam surat Al-Insan ayat pertama, yang mana manusia seluruhnya berawal dari hal yang tak dapat disebut. Jadi manusia itu berawal dari yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa. Jadi yang apa-apa, jadi yang bersiapa-siapa atas diri manusia itu siapa? Yaitu uripe Allah. Itulah yang tidak terasing bagi Allah, tapi asing bagi manusia. Kenapa? Karena manusia jadi Tuhan sendiri yang mensekutukan Allah di dalam hatinya. Manusia memisahkan diri dari kerajaan Tuhannya. Manusia membuat kerajaan ala hawa nafsunya sendiri. Manusia membuat kerajaan ala kepahaman dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu kembali kepada keterasingan diri manusia kita, hingga kita sudah tak tahu lagi siapa diri kita, hingga kita tak tahu lagi siapa sebenarnya manusia kita, kecuali hanya Allah sebagai penyaksi dan yang menyaksikan seluruh ciptaan-ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.